Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak dosen dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok Amelia Reba, Cantika Raisa, Liana Seftiani, Novika Eriata, dan Sylvia Juliana akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul kelainan struktur dan jumlah kromosom. Yang pertama, kita akan membahas apa itu kromosom. Istilah kromosom diambil dari bahasa Yunani, yaitu dengan kata kroma yang artinya warna dan soma yang artinya badan. Nah, pertama kali dikemukakan oleh W. Waldeyer pada tahun 1888. Di dalam inti sel terdapat kompleks DNA dan protein yang membentuk struktur benang-benang halus dan mudah diwarnai dengan pewarna tertentu. Pada saat sel akan membelah, yaitu pada tahap profase, benang-benang kromatin tersebut akan memendek dan menebal, membentuk struktur padat yang disebut dengan kromosom. Pengamatan kromosom dapat dilakukan dengan menggunakan mikroskop elektron ketika sel mengalami pembelahan pada tahap metafase atau kromosom berjejer di bidang ekuator. Selanjutnya, ada dua jenis kromosom. Yang pertama adalah kromosom tubuh atau biasa kita kenal dengan autosom. Biasanya, autosom ditulis dengan huruf A. Kromosom tubuh memiliki arti, yaitu kromosom yang mengendalikan sifat-sifat tubuh seperti warna mata, warna kulit, tinggi badan, dan lain-lain. Jumlah autosom pada sebagian besar organisme sejenis memiliki jumlah yang sama. Berikut kami sajikan gambar kariotip kromosom pada manusia, yaitu autosom nomor 1 sampai 22 dan gonosom X dan Y. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis kromosom. Nah, yang pertama ada kromosom seks atau gonosom. Nah, pada kromosom seks gonosom ini merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin. Kromosom X merupakan berbentuk lurus. Nah, pada kromosom Y berbentuk bengkok pada ujungnya. Nah, contoh di bawah ini yaitu ada lingkaran betina dan lingkaran jantan. Nah, garis yang berada di betina ini merupakan garis yang berbentuk lurus, yaitu merupakan kromosom X. Nah, pada jantan merupakan ada garis yang berbentuk lurus, itu juga merupakan kromosom X. Nah, lalu pada jantan ini memiliki garis bengkok pada ujungnya, yaitu merupakan kromosom Y. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur kromosom. Nah, pada gambar yang pertama, yaitu menunjukkan pada lokus, kemudian menunjukkan pada matriks, kemudian di bawahnya menunjukkan pada kromiol, lalu di bawah tengah itu menunjukkan sentromer. Kemudian pada ujung yang paling kanan yaitu merupakan satelit. Kemudian ada kromonema, lalu di sebelah kanannya itu menunjukkan bahwa lengan kromosom. Nah, pada gambar yang kedua ini menunjukkan yang berwarna merah ujung dan berwarna merah bawah itu merupakan telomere. Kemudian yang menunjukkan pada warna hitam itu merupakan heterokomoratik band. Lalu yang menunjukkan berwarna biru tengah bulat itu merupakan sentromere. Lalu yang menunjukkan warna putih itu merupakan eumaratic band. Selanjutnya yaitu ada jumlah kromosom. Nah, pada tabel ini ada organisme dan jumlah kromosom. Yang pertama ada manusia memiliki kromosom 46. Simpanse memiliki jumlah kromosom 48. Kera memiliki 48 jumlah kromosom. Lalu ada kuda memiliki 64 jumlah kromosom. Lalu ada lembu atau sapi memiliki 60 kromosom. Lalu ada keledai memiliki 62 kromosom. Lalu ada anjing memiliki 78 jumlah kromosom. Lalu ada kucing yang memiliki 38 jumlah kromosom. Ada tikus rumah memiliki 40 jumlah kromosom. Dan tikus sawah memiliki 42 jumlah kromosom. Lalu ada merpati memiliki 80
jumlah kromosom, lalu ada ayam memiliki 78 jumlah kromosom, lalu ada kalkun yang memiliki 82 jumlah kromosom, lalu ada katak yang memiliki 26 jumlah kromosom, lalu ada ikan mas yang memiliki 94 jumlah kromosom, lalu ada bintang laut yang memiliki 36 jumlah kromosom, lalu ada ulat sutra atau memiliki jumlah kromosom yaitu 56. Lalu ada lalat rumah yang memiliki jumlah kromosomnya adalah 12. Lalu ada Drosophila melanogaster memiliki 8 jumlah kromosom. Lalu ada nyamuk yang memiliki 6 jumlah kromosom. Lalu ada kecoa yang memiliki 24 jumlah kromosom. Dan ada cacing tanah yang memiliki 36 kromosom. Yang lainnya bisa dilihat di dalam tabel yang ada di samping saya. Pada sel tubuh, yaitu sel somatik, inti selnya mengandung kromosom yang berpasangan atau diploid yang dilambangkan dengan 2N. Jumlah kromosom sel tubuh pada manusia dengan jenis kelamin laki-laki adalah 22 pasang autosom ditambah gonosom X dan Y, yang dapat ditulis dengan 22 AA plus XY. Sementara itu, jumlah kromosom sel tubuh wanita adalah 22 AA plus XX. Jadi, jumlah kromosom pada setiap sel tubuh manusia berjumlah 46. Pada slide selanjutnya, kita masuk ke dalam abnormalitas jumlah kromosom, yaitu kondisi di mana satu individu kehilangan satu kromosom pada salah satu pasangan, yang disebut dengan monosom, atau kelebihan kromosom yang disebut dengan trisomi. Pada contoh yang pertama, ada gambar seorang anak yang mengalami Down syndrome. Ini adalah contoh di mana anak tersebut mengalami kelebihan kromosom atau trisomi yang berjumlah 21. Gambar yang kedua merupakan gambar seorang anak laki-laki yang mengalami Klinefelter syndrome. Ini adalah contoh dari kelebihan kromosom, di mana normalnya laki-laki hanya memiliki kromosom 1X dan 1Y, sedangkan pada kasus ini dia memiliki 2 kromosom X. Dan gambar yang terakhir merupakan gambar seorang wanita yang mengalami Turner syndrome. Ini merupakan salah satu contoh kekurangan kromosom atau monosomi, di mana normalnya wanita hanya memiliki kromosom XX, sedangkan pada kasus ini hanya memiliki 1 kromosom X. Slide selanjutnya adalah kelainan struktur kromosom. Seperti contoh gambar yang paling atas, ini menunjukkan terjadinya deletion atau tipe mutasi di mana terjadi kehilangan materi genetik. Dapat kita lihat, sebelum mutasi terdapat materi genetik A, B, C, D, E, F, G, H. Dan setelah mutasi menjadi A, B, C, E, F, G, H. Artinya materi genetik D hilang. Yang kedua, ada duplikasi, di mana tipe mutasi menggandakan materi genetik. Dapat kita lihat sebelum mutasi, materi genetiknya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Dan setelah mutasi menjadi A, B, C, B, C, D, E, F, G, H, di mana B, C terulang atau terduplikasi. Yang ketiga ada inversi atau tipe mutasi yang melibatkan penambahan materi genetik. Dapat dilihat sebelum mutasi terjadi, materi genetiknya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Dan setelah mutasi menjadi A, D, C, B, E, F, G, H. Dan yang terakhir ada duplikasi, yaitu tipe mutasi yang melibatkan penambahan produksi 1 atau lebih gen atau bagian kromosom. Dapat dilihat sebelum mutasi terjadi, materi genetiknya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, O, P, Q, R. Dan setelah mutasi menjadi M, N, O, C, D, E, F, G, H, A, B, P, Q, R. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelainan dan penyakit menurun oleh alel yang terpaut pada autosom. Yang pertama itu ada polidaktili, yang kedua ada brakidaktili, dan yang ketiga ada sindaktili.
Ketiga jenis penyakit keturunan ini menyerang jari tangan ataupun jari kaki. Polidaktili merupakan kelainan yang ditandai dengan adanya kelebihan jari. Sedangkan brachydactyly merupakan kelainan yang ditandai dengan bentuk-bentuk jari memiliki ukuran yang pendek. Sedangkan syndactyly merupakan kelainan yang ditandai dengan adanya selaput antar jari sehingga membuat jari saling berkelatan. Polidaktili diwariskan oleh gen autosom yang bersifat dominan, P besar atau P besar P kecil. Seorang penderita dengan genotip P besar atau P besar P kecil akan memunculkan fenotip kelebihan jari pada 1 atau 2 pada tangan atau kakinya. Begitu juga terjadi pada brachydactyly dan syndactyly. Kedua kelainan ini juga muncul pada seorang dengan individu yang genotipnya itu adalah dominan. Untuk seseorang yang dengan genotipnya P kecil atau S kecil atau B kecil itu tidak mengalami kelainan pada jarinya atau bisa disebut normal. Selanjutnya ada thalassemia. Thalassemia merupakan penyakit darah bawaan yang menyebabkan sel darah pecah atau sering disebut hemolisis. Seseorang yang menderita thalassemia tidak dapat memproduksi sel darah merah, sehingga penderita thalassemia membutuhkan transfusi darah untuk bisa tetap hidup. Thalassemia merupakan penyakit keturunan yang diturunkan secara autosomal. Thalassemia dapat dibagi menjadi dua, yaitu thalassemia mayor dan juga thalassemia minor. Thalassemia mayor itu merupakan penderita yang mengalami anemia yang sangat rendah dan dapat menyebabkan kematian pada waktu bayi. Sedangkan penderita thalassemia minor mengalami anemia yang tidak begitu parah. Kelainan selanjutnya adalah progeria. Progeria merupakan penyakit bawaan langka yang terjadi anak mengalami penuaan dini sejak 2 tahun pertama kehidupannya. Anak yang menderita progeria itu biasanya mengalami kebotakan, memiliki kulit yang keriput, dan tubuhnya cenderung ukurannya lebih kecil daripada anak seusianya. Progeria merupakan kondisi kelainan atau cacat bawaan pada saat bayi. Selanjutnya ada dentinogenesis imperfecta, merupakan salah satu bentuk gangguan pertumbuhan dentin selama tahapan histodiferensi perkembangan gigi yang diturunkan secara herediter. Dentinogenesis imperfecta merupakan salah satu kondisi kelainan yang diturunkan oleh gen autosomal dominan yang menyerang pada gigi maupun gigi permanen. Selanjutnya ada achondroplasia. Achondroplasia adalah gangguan pertumbuhan tulang yang ditandai dengan tubuh yang kerdil dan tidak proporsional. Kondisi ini merupakan salah satu gangguan pertumbuhan tulang yang paling sering terjadi dan paling sering kita temukan. Selanjutnya adalah pilosis. Pilosis merupakan struktur seperti gelembung atau seperti kantong, berasal dari protoplasma sel parenkim yang masuk ke dalam sel pembuluh yang berdekatan melalui nokta berpasangan. Selanjutnya ada sindrom Marfan. Sindrom Marfan merupakan gangguan genetik yang menyerang jaringan ikat seperti tulang sejati, tulang rawan, ligamen, tendon, dan adiposa atau lemak. Secara singkat, jaringan ikat adalah jaringan yang dapat menyatukan atau menghubungkan sel-sel, organ, dan juga jaringan tubuh. Jaringan ikat itu dapat kita temukan di seluruh tubuh kita. Oleh karena itu, gejala sindrom Marfan itu dapat kita rasakan di seluruh tubuh, meski tidak terjadi secara sekaligus. Gejala yang muncul biasanya bersifat ringan hingga berat. Beberapa orang bahkan tidak mengalami gejala sama sekali. Selanjutnya ada anonychia. Anonychia merupakan suatu kelainan di mana beberapa atau semua kuku jari dan kuku kaki itu tidak terbentuk atau rudimenter. Selanjutnya ada albino. Albino itu merupakan suatu individu yang mengalami proses pigmentasi yang tidak normal pada kulit dan bagian tubuh yang lainnya. Selain itu, penderita albino juga mudah silau dan memiliki kelemahan pada jaringan
saraf mata. Penderita albino biasanya terlihat memiliki warna kulit yang sangat putih, rambutnya pirang dan sensitif terhadap cahaya matahari. Kelainan ini disebabkan oleh gen yang terpaut pada kromosom autosom dan bersifat resesif A kecil. Kasus demikian dapat terjadi apabila induknya itu memiliki genotip heterozigot A besar A kecil atau karier. Orang tua yang membawa sifat albino memiliki kemungkinan 25% menghasilkan keturunan yang akan menderita albino. Selanjutnya ada Xeroderma pigmentosum, merupakan kelainan genetik yang mengakibatkan penderitanya sangat-sangat sensitif terhadap sinar matahari. Kelainan ini merupakan kelainan kulit yang ditandai dengan kulit sering kering. Selain itu, warna kulitnya pun lebih gelap atau lebih hitam, atau bisa juga lebih terang dari kulit umumnya. Kelainan ini merupakan penyakit yang langka yang diperkirakan mempengaruhi 1 dari 250.000 orang di seluruh dunia. Selanjutnya ada siklenia atau anemia sel sabit. Ini terjadi karena mutasi gen yang memiliki akibat kesalahan dalam translasi sewaktu pembentukan protein, yang kemudian proses itu mempengaruhi terbentuknya asam amino yang berakibat fatal pada struktur darah. Penyakit ini dapat ditandai dengan sel darah merah yang bentuknya seperti sabit. Yang terakhir itu adalah galaktosemia, merupakan penyakit keturunan yang langka yang dialami oleh bayi dan menyebabkan tubuh tidak bisa mengolah galaktosa menjadi energi. Galaktosa adalah sejenis zat gula yang terdapat pada laktosa. Biasanya zat ini terdapat pada ASI, air susu ibu, ataupun susu formula. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan benar, maka anak akan mengalami penumpukan gula di dalam tubuhnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Amelia. Kelainan dan penyakit menurun oleh alel yang terpaut pada kromosom kelamin. Kelainan gonosom merupakan kelainan diwariskan melalui kromosom gonosom dan terpengaruh pada jenis kelamin. Kelainan gonosom ini terbagi menjadi dua, yaitu kelainan yang disebabkan karena terpautnya kromosom X dan kelainan yang disebabkan karena terpautnya kromosom Y. Kasus yang disebabkan karena terpautnya kromosom X menyebabkan gen penyakit selalu bersama-sama dengan kromosom X. Contoh penyakitnya yaitu buta warna, di mana penderita tidak dapat mengenali warna tertentu. Selanjutnya ada hemofilia, di mana penderita mempunyai darah yang sulit untuk membeku. Kemudian ada anodontia, di mana penderita tidak mempunyai gigi. Sedangkan kelainan gonosom yang disebabkan karena terpautnya kromosom Y disebabkan oleh penyakit yang selalu bersama kromosom Y. Contoh penyakitnya hipertrikosis, di mana timbulnya rambut di bagian telinga dan wajah. Selanjutnya ada Fragile X syndrome atau sindrom Fragile X, yang merupakan kelainan bawaan genetik yang mengakibatkan masalah pada perkembangan dan gangguan kognitif dan kecerdasan. Fragile X syndrome juga membuat anak mengalami gangguan kecemasan dan perilaku hiperaktif seperti tindakan impulsif dan merasa gelisah. Sindrom Fragile X merupakan kelainan genetik bawaan yang akan berlangsung seumur hidup. Selanjutnya ada Sindrom Lesnihan. Sindrom Lesnihan dikendalikan oleh alel resesif. Penderita mengalami defisiensi enzim hipoksantin guanin fosforil transferase atau HGPRT yang menyebabkan sakit encok yang parah, gangguan ginjal, dehidrasi motorik, gerakan berulang-ulang pada lengan dan kaki, wajah meringis, gangguan mental, serta kematian di usia yang muda. Yang terakhir ada kebotakan. Kebotakan terjadi karena genetik keturunan.
yang bersifat permanen. Kebotakan akibat genetik bukan penyakit, melainkan kondisi alami yang disebabkan oleh kombinasi genetik, kadar hormon, dan proses penuaan.